Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di kelas daring. Bersama saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 30620566127. Materi kali ini mengenai pengembangan diri. Ada yang tahu apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pengembangan diri juga dikenal dengan personal development. Hal terkait perkembangan diri ini tidak kamu dapatkan di bangku sekolah, tapi didapatkan dari berbagai kegiatan yang dapat mengasah bakat dan keterampilan kamu, atau juga kegiatan lainnya. Kemudian, tujuan pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan untuk membuat kita mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Berikut beberapa tujuan dari pengembangan diri. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. Yang kedua, mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. Yang keempat, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Kemudian yang terakhir, membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Kemudian, alasan pengembangan diri berguna untuk karirmu. Pengembangan diri bisa menjadi sarana kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sarana naik jabatan, dan berbagai manfaat lainnya bagi kita sebagai individu. Selain itu, dari kemampuan diri yang meningkat juga dapat mampu memperbaiki kualitas kita dalam bekerja. Selain itu, ada juga manfaat pengembangan diri lainnya untuk menunjang karir kamu. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Kamu pernah nggak sih merasa hidup kamu kok gitu-gitu aja? Setiap hari bangun pagi, kerja, pulang, tidur lagi. Jika iya, ini bisa jadi kamu terjebak di zona nyaman. Zona nyaman ini membuat kita tidak kemana-mana, karena kita hanya mengerjakan hal-hal yang sama setiap harinya. Dengan pengembangan diri, kamu akan dipaksa untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang itu-itu saja. Dan pada akhirnya, kamu akan tumbuh menjadi individu yang lebih potensial. Lalu yang kedua, lebih percaya diri. Pengembangan diri yang sudah kamu bawa mendapatkan dampak positif yang besar dan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kamu lebih percaya diri karena merasa telah jauh berkembang dari kamu yang kemarin. Kamu tumbuh menjadi individu yang menguasai bidang pekerjaanmu, sehingga tidak ada lagi perasaan takut dicecer oleh bos karena tidak mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pada akhirnya kamu menjadi pekerja yang punya nilai lebih di mata bos, sehingga mereka jadi tidak segan untuk menaikkan gajimu. Kemudian yang terakhir, mengetahui skala prioritas. Dengan pengembangan diri, kamu akan semakin bertambah pengetahuan dan kemampuanmu. Semakin mudah juga kamu dalam mengatur waktu untuk mengerjakan semua tugas. Kamu jadi bisa mengklasifikasi mana pekerjaan yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Tidak ada lagi lembur atau kerja bagai kuda. Waktu yang kamu punya selain bekerja jadi bisa kamu manfaatkan untuk mengaktualisasi diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang kamu suka. Nah, berikut ini cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Cara mengembangkan potensi diri diawali dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri terdengar sederhana, tapi ternyata tidak semudah itu.
Untuk mengenali diri sendiri, cobalah tuliskan 2 atau 3 hal yang menjadi kelemahan dan kelebihan dirimu. Menemukan kelebihan pasti lebih mudah dibandingkan dengan kelemahan. Oleh sebab itu, coba renungkan jawaban tersebut. Kamu juga dapat meminta bantuan orang terdekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya jadi kelemahanmu. Mengenali diri sendiri penting agar kamu dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja kamu. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui tantangan dan hambatan apa yang sebenarnya kamu hadapi demi menunjang pekerjaanmu. Misalkan, ternyata kamu memiliki kelemahan dalam manajemen waktu. Itu artinya kamu harus mulai belajar untuk mengatur skala prioritas. Yang kedua, yaitu temukan minat. Nah, cobalah cari tahu apa menjadi minatmu. Apakah keterampilan yang kamu miliki saat ini benar-benar bisa menunjang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai? Atau apakah pekerjaanmu saat ini adalah pekerjaan yang kamu sukai? Seberapa cocok pekerjaan tersebut dengan minatmu? Nah, jadi banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang menjadi minat mereka. Ini bisa jadi karena mereka terlalu mendengarkan omongan orang sekitar. Padahal dengan mengenali apa yang menjadi minat kita, ini bisa membantu untuk mengetahui pekerjaan apa yang sebaiknya kita tekuni. Dengan begitu, peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan bisa semakin besar. Atau kamu juga mengetahui apakah pekerjaanmu saat ini sudah tepat atau belum. Kemudian yang ketiga, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bisa membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelum terlambat, cobalah untuk menyadari apa saja kebiasaan burukmu dan cobalah dihilangkan pelan-pelan. Misalnya, kebiasaan burukmu adalah suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga ketika di kerjaan kamu jadi suka keteteran dan bingung mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Berarti kebiasaan ini harus kamu hilangkan, karena dunia kerja sikap seperti ini bisa merugikan perusahaan. Cobalah hilangkan secara pelan-pelan. Pasti jika kamu lakukan dengan konsisten, kebiasaan tersebut bisa hilang, digantikan dengan kebiasaan baru yang positif. Dan kamu pun menjadi pribadi yang lebih produktif. Yang keempat, terus belajar. Kebanyakan orang berpikir, buat apa belajar? Ijazah kan sudah di tangan. No, proses belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Belajar itu adalah bentuk investasi untuk diri sendiri yang membuat kamu dapat bersaing di dunia kerja. Dengan terus belajar, kamu akan tahu bahwa potensi diri apa saja yang bisa dikembangkan. Kamu juga dapat meningkatkan skill sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Belajar hari ini tidak mahal kok. Banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk belajar. Kamu bisa gunakan berbagai platform untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, kamu adalah seorang staff marketing atau ingin sekali jadi staff marketing, kamu perlu menambah keterampilan kamu untuk dapat mempromosikan produk secara digital atau belajar bagaimana membuat PowerPoint menarik untuk materi presentasi ke calon pelanggan. Yang kelima, temukan mentor. Agar kamu semakin semangat dan tahu bagaimana melakukan pengembangan diri dengan benar, cobalah temukan mentor. Mentor ini bisa atasanmu atau juga temanmu. Tanyakan kepada mereka bagaimana pekerjaan atau kemampuan yang kamu miliki selama ini dan bagaimana cara mengembangkannya. Yang keenam, cobalah mulai pelajari hal baru. Artinya kita jangan mudah merasa puas dengan keterampilan yang kita miliki sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bisa saja skill yang kamu miliki sekarang sudah tidak sesuai lagi di kemudian hari. Untuk itu, cobalah pelajari hal baru. Yang ketujuh, tidak takut gagal.
Seperti yang kita ketahui, kegagalan adalah bagian dari risiko pengembangan diri. Karena diri kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, jangan takut gagal bila kamu ingin mengembangkan potensi diri. Lakukanlah motivasi diri dengan mengingat lagi apa tujuan yang ingin kamu capai demi karirmu di masa depan. Orang bijak pernah berkata, kesuksesan adalah saat peluang bertemu dengan persiapan. Jadi tidak mungkin kita sukses dengan hanya mengharapkan peluang, tapi tidak mempunyai persiapan. Nah, ini ada beberapa contoh pengembangan diri. Yang pertama, mengambil kursus atau workshop. Dengan mengambil kursus, kamu jadi bisa update skill dan mengetahui keterampilan lain apa yang masih bisa saya asah yang dapat menunjang pekerjaanmu. Kursus juga melatih kemampuanmu dalam berkomunikasi di depan banyak orang yang tidak kamu kenal. Kemudian yang kedua, bergabung dengan komunitas. Komunitas sangat menguntungkan. Kamu bisa melakukan kegiatan positif. Kamu juga bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada dan belajar hal-hal baru dari mereka. Yang ketiga, cobalah mencari tantangan. Caranya adalah jangan berpuas diri. Tantang diri kamu untuk bergerak lebih jauh dari hal ini. Buatlah target untuk menempa diri. Hal ini akan membuatmu tertantang untuk melakukan segala hal. Tapi pastikan target tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam diri kamu. Ada banyak kemampuan diri yang bisa kamu asah dan pertajam, misalkan kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang karir yang digeluti. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.